Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, di sini nama saya Adrian Mulyawan. Halo, perkenalkan saya Agifah Fitri Sulistia Farhandi, peserta Latsar CPNS gelombang 2 angkatan 10 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak. Dalam video learning journal kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya saat mengikuti proses Latsar, khususnya di materi pertama atau agenda 1 mengenai sikap perilaku bela negara. Lewat tugas ini, banyak sekali yang saya dapatkan. Bagaimana sih cara membahas isu-isu kontemporer yang nantinya akan berguna untuk kita temukan solusinya. Hal ini sangat penting ketika kita ingin ke tahap berikutnya, yaitu dalam merancang rancangan aktualisasi Latsar. Pertama, saya mulai dengan mencari dan mempelajari literatur tentang proxy war, baik dari modul Latsar, berita terpercaya, maupun referensi akademik. Kemudian saya menganalisis berbagai isu kontemporer yang relevan, seperti perang informasi dan hoax di media sosial, peredaran narkoba internasional, radikalisme dan terorisme, dan persaingan geopolitik di Laut Cina Selatan. Setelah itu, saya menyusun hasil analisis itu ke dalam sebuah tabel dan diagram seperti tahapannya seperti apa, strategi pencegahannya itu apa, dan dampak isu kontemporernya. Proses ini membuat informasi yang awalnya tidak rapi lah, kemudian kami ubah menjadi sistematis dan mudah untuk dipresentasikan. Tantangan yang kami hadapi pada saat mengerjakan tugas di agenda 1 ini, yang pertama itu memilih informasi yang valid di tengah banyaknya berita atau opini yang kami temukan di internet ataupun dari jurnal-jurnal yang kami baca. Kedua, mengelompokkan isu-isu yang ada agar relevan dengan konteks proxy war. Selanjutnya, menyederhanakan materi agar mudah dipahami dan menarik untuk disampaikan. Namun, dengan adanya literasi digital dan metode analisis seperti fishbone diagram, tabel APKL, dan tabel USD, tantangan ini berhasil saya atasi. Nah, selanjutnya ada pun dampak yang saya rasakan, yaitu yang pertama, saya menjadi paham tentang proxy war dan bagaimana ancaman non-militer mempengaruhi ketahanan nasional. Yang kedua, kemampuan analisis isu saya meningkat karena saya belajar menghubungkan fenomena global dan kondisi di Indonesia. Yang ketiga, keterampilan presentasi dan literasi digital kami semakin berkembang karena saya mengubah materi yang awalnya banyak itu menjadi poin-poin penting, lalu tabel dan diagram agar lebih menarik. Dan yang terakhir, yang paling penting, saya jadi paham bagaimana cara menganalisis isu kontemporer yang nantinya diterapkan dalam memilih tema dan menyusun laporan rancangan aktualisasi Latsar. Tugas ini benar-benar membantu kita sebagai calon ASN untuk berpikir kritis, sistematis, dan kreatif. Nah, yang terakhir, secara keseluruhan, tugas ini memberikan pengalaman yang sangat berharga. Karena saya menjadi lebih siap bukan hanya untuk memahami isu kontemporer, tetapi juga bagaimana menemukan solusi dan merancang aktualisasi Latsar yang berdampak nyata. Terima kasih sudah menonton video learning journal kami. Semoga pengalaman ini menginspirasi untuk kita semua untuk menjadi ASN yang berakhlak. Terima kasih.